Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Musdalifah. Kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Ini adalah materi kelas 12 dan masih menggunakan kurikulum 2013. Di sini kita ketahui dulu kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh siswa, yaitu bisa menganalisis nilai-nilai Pancasila terkait dengan kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara dalam kehidupan bangsa dan bernegara. Ini adalah kompetensi dasar pengetahuannya. Sedangkan untuk kompetensi dasar keterampilannya, yaitu menyaji hasil analisis nilai-nilai Pancasila terkait dengan kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sedangkan ini adalah indikator pencapaian kompetensi yang siswa harus miliki setelah mempelajari materi ini, yaitu mengidentifikasi hakikat hak dan kewajiban warga negara, menganalisa substansi hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis, menganalisis faktor-faktor penyebab kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, menganalisis contoh kasus pengingkaran kewajiban warga negara, menganalisis upaya penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, menganalisis bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam pencegahan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran warga negara. Baik, ini ada sebuah gambar, yaitu gambar yang agak dilematis. Di sini kalau kita lihat ada 7 orang anak di sini, di mana 2 orang itu mengenakan seragam pramuka yang kita tahu bahwa artinya dia mau ke sekolah, sedangkan 5 orang lainnya itu terlihat membawa beberapa karung. Jadi kita lihat di sini mereka itu mungkin hampir seusia dan mereka bisa dipastikan dalam usia sekolah. Nah, pada faktanya ini sebenarnya adalah salah satu contoh pelanggaran hak, di mana seharusnya anak-anak yang memulung itu memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan sama seperti 2 orang yang mengenakan seragam sekolah. Tapi di foto ini bisa kita lihat bahwa 5 orang anak yang memulung itu justru tidak mendapatkan haknya. Justru dia terlihat mencari uang di usia yang tidak seharusnya. Karena seperti yang kita tahu bahwa di usia-usia anak-anak itu sudah seharusnya dia mendapatkan pendidikan. Walaupun ini berbeda-beda di setiap wilayah, tapi di wilayah Indonesia khususnya sudah wajib belajar 9 tahun. Sedangkan di beberapa wilayah seperti Jakarta sudah wajib belajar 12 tahun. Artinya, untuk di Jakarta khususnya 12 tahun mereka sampai SMA atau SMK, mereka bisa bersekolah tanpa dipungut biaya sepeser pun di sekolah negeri. Baik, ini ada video sebenarnya, nanti bisa dilihat oleh teman-teman di tayangan YouTube. Sumbernya dari Tribun News, yaitu mengenai seorang anggota DPRD di Depok yang menginjak dan memukul wajah seorang supir truk. Di mana ini juga salah satu pelanggaran hak, karena walaupun mungkin dia bersalah, tapi tidak seharusnya kita bersikap anarkis. Tidak seharusnya kita bersikap seperti itu. Seharusnya walaupun kita tahu orang tersebut salah, alangkah lebih baiknya kita bicarakan baik-baik, kita nasihati dan tidak menggunakan kekerasan. Lalu apakah hak dan kewajiban itu? Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap pribadi manusia. Sedangkan hak warga negara merupakan seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara. Hak asasi sifatnya universal, tidak terpengaruh status kewarganegaraan seseorang, akan tetapi hak warga negara dibatasi oleh status kewarganegaraannya. Seperti kita tahu, hak asasi manusia itu memiliki definisi yang sangat luas sekali dan tidak terbatas. Sedangkan hak warga negara memiliki batasan. Hak asasi manusia hanya terbatas pada hak orang lain, di mana maksudnya kita memilih hak dan orang lain juga memilih hak. Di mana kita tidak bisa menggunakan hak kita yang bersinggungan dengan hak orang lain, karena itu bisa terjadi pelanggaran hak dan kita bisa dikenakan sanksi untuk itu. Namun pada hak warga negara, hak kita dibatasi oleh undang-undang. Nah, ini disebut dengan hak warga negara. Itulah kenapa hak
warga negara kita itu di setiap negara berbeda-beda, karena memang aturan di setiap negara berbeda-beda. Contohnya, di Indonesia belum diperbolehkan menikah sama jenis. Di Indonesia ganja belum dilegalkan, dan lain-lainnya. Kenapa? Karena memang aturannya tidak mengatur seperti itu. Sedangkan negara-negara lain, khususnya negara di Eropa, itu sudah diperbolehkan. Nah, ini berkaitan dengan hak warga negara. Jadi ada yang dibatasi. Namun, jika kita berbicara hak asasi manusia, tentu hak asasi manusia itu jauh lebih luas, di mana kita sebagai manusia itu berhak mengekspresikan diri kita sepenuhnya. Tentunya kita harus mengingat bahwa kita tidak boleh melanggar hak orang lain, dan jika kita sudah menjadi warga negara, tentunya harus ada aturan perundang-undangan yang wajib kita taati. Seperti itu. Selanjutnya yaitu kewajiban. Tidak hanya hak, tapi ada juga kewajiban. Seringkali kita itu selalu meminta hak, menuntut hak, tapi kita seringkali melupakan apa sih kewajiban kita. Nah, kewajiban itu apa? Secara sederhana dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Sedangkan kewajiban warga negara dapat diartikan sebagai tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seorang warga negara sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kewajiban asasi terlepas dari status oleh orang tersebut. Sementara itu, kewajiban warga negara dibatasi oleh status warga negaraannya. Jadi, kewajiban ini benar-benar harus kita laksanakan. Tidak hanya hak yang kita tuntut, tapi kewajiban juga harus dilaksanakan. Nah, kewajiban kita sebagai manusia tentunya berkaitan dengan hak kita sebagai manusia. Sedangkan kewajiban kita sebagai warga negara itu sudah diatur dalam undang-undang dan harus kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Di sini bisa kita lihat ada sebuah data di mana jumlah penanganan pengaduan pelanggaran HAM ini utamanya untuk perempuan dan pada kekerasan terhadap perempuan. Jadi kasusnya itu selama 3 tahun ya, 2018, 2019, dan 2020. Di sini kita lihat bahwa ada jumlah kasus, ada kasus yang diproses dan ada selisihnya. Walaupun terdapat penurunan dari tahun ke tahun, namun kita lihat ternyata jumlah kasusnya itu cukup banyak. Jadi kita bisa lihat di sini jumlah kasus di 2018 itu 406.000. 2019 itu meningkat menjadi 431.000. Dan di 2020 itu menurun menjadi 299.000 kasus. Sedangkan yang tidak ditangani atau yang belum diproses di tahun 2018 yaitu 13.568, tahun 2019 yaitu 9.719, dan tahun 2020 yaitu 8.234. Walaupun kita bisa lihat penurunan setiap tahunnya, tapi harus kita pahami adalah bahwa di penurunan tiap tahun ini bukan berarti ini sesuatu yang bagus sekali, tidak. Walaupun ada penurunan dan itu patut kita apresiasi, tapi ini menjadi gambaran buat kita bahwa ternyata kasus kekerasan, kasus pelanggaran HAM itu masih banyak. Kalau kita lihat data di sini itu adalah kasus kekerasan terhadap perempuan. Nah, ini menjadi satu hal yang harus kita pahami bahwa kita harus saling menjaga diri kita harus saling menghargai orang lain dan menggunakan hak kita sebagaimana mestinya. Karena kalau sudah ada kasus kekerasan berarti ada orang lain yang menyalahi haknya sehingga bisa melanggar hak orang lain. Sedangkan di sini di sepanjang 2021 ada berbagai kasus-kasus pelanggaran HAM, dan yang paling sering dicederai adalah yang warna ungu mengenai hak atas kesejahteraan. Jadi ini laporan dari Komnas HAM tahun 2021. Dari berbagai jenis pelanggaran hak, yang paling banyak adalah pelanggaran hak atas kesejahteraan dan hak anak. Atau untuk yang warna hijau itu hak atas kesejahteraan, untuk yang warna ungu itu hak memperoleh keadilan. Jadi ternyata banyak sekali hak-hak kita yang belum direalisasikan. Walaupun ternyata undang-undang atau aturannya itu sudah ada. Ini menjadi pertanyaan buat kita, kenapa hal ini bisa terjadi? Bagaimana cara kita untuk mencegahnya dan bagaimana cara kita untuk tidak
sampai terjerumus sebagai korban ataupun sebagai pelaku. Nah, maka dari itu pembelajaran tentang hak dan kewajiban warga negara ini sangat penting untuk kita pahami, di mana tidak hanya kita pahami materinya, tapi juga harus kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Di sini bisa kita lihat, yaitu kita harus memahami terlebih dahulu apa sih nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintah negara. Yang pertama ada sila pertama. Di sini saya tunjukkan gambar-gambar yang saya ambil dari Google sumbernya. Untuk sila pertama itu hak kita tentunya bisa beribadah di tempat ibadah masing-masing, saling menghargai, kewajiban kita saling menghargai terhadap umat agama lain, tidak merasa bahwa agama kita jauh lebih baik, tidak ada. Semua agama itu sama, mengajarkan kebaikan dan tidak ada agama yang lebih baik daripada agama lain. Ini hanya tentang kepercayaan kita saja. Bahkan pemerintah pun sudah menjamin dalam pasal 29 bahwa kita bebas untuk beragama, di mana kita bebas untuk berpindah agama sesuai dengan kepercayaan. Yang penting kita memiliki agama, kita percaya pada Tuhan. Karena Indonesia itu negara dengan yang memiliki pemahaman bahwa kita harus punya agama, kita harus punya Tuhan. Itu tertuang dalam sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi untuk ateis di Indonesia itu masih belum diterima karena tidak sesuai dengan ideologi kita. Lalu yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini adalah sebuah foto, ya. Ini koran zaman dahulu. Yang kita lihat judulnya adalah "Sukakah anak membaca menjadi begini?" Jadi ini adalah gambar 3 orang pekerja rodi yang dia itu ada di Papua, dikirimkan ke Papua, tapi mereka itu tidak diberikan makanan, tidak diberikan bayaran yang layak, sehingga mereka dibiarkan terus-menerus bekerja hingga akhirnya mereka kekurangan gizi dan menjadi kurus kering seperti itu. Bahkan banyak yang dibiarkan mati begitu saja. Nah, ini adalah salah satu contoh pelanggaran hak dalam kemanusiaan. Karena seperti yang kita pahami bahwa semua orang itu punya hak kemanusiaan. Semua orang itu punya hak yang sama, tapi di sini kita melihat bahwa mereka tidak mendapatkan itu. Mungkin karena kita masih dijajah pada saat itu. Tapi apapun itu bentuk dan jenis penjajahan, sebenarnya hal ini juga tidak dapat dibenarkan. Baik, selanjutnya sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Kita punya hak untuk bersatu di tengah perbedaan apapun itu, baik dalam pertemanan, keluarga, masyarakat, lingkungan. Kita punya hak untuk bersatu dan kita tidak ada yang melarang kita untuk berbeda, juga tidak ada yang melarang kita untuk tidak bersatu. Selanjutnya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Silakan. Di sini kita punya hak untuk bermusyawarah. Kita punya hak untuk mengeluarkan pendapat. Kita punya hak untuk berdiskusi. Ini adalah hak yang kita miliki. Tentunya kewajiban kita adalah menghargai hak orang lain. Lalu kita tidak membuli orang yang memiliki pendapat berbeda dengan kita. Lalu kita tidak main hakim sendiri, karena semua orang itu punya hak untuk berdamai, untuk menyelesaikan sesuatu secara kekeluargaan atau musyawarah. Nah, ini sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau kita lihat di sini ada foto, yaitu foto gedung dan wilayah yang kumuh. Ini ada di Jakarta. Karena di Jakarta itu adalah potret keberagaman, baik itu dari masyarakatnya maupun dari jenis bentuk gedungnya. Kalau kita lihat di sini, di balik gedung-gedung tinggi apartemen itu banyak sekali rumah-rumah yang berada di pinggir rel kereta api, yang mungkin tidak terbuat dari semen dan batu bata, tapi hanya dari kayu gitu, atau dari triplek. Nah, ini menunjukkan ada kesenjangan sosial di Jakarta khususnya, dan mungkin di wilayah Indonesia lainnya. Nah, ini adalah hal yang harus kita pahami bahwa keadilan itu harus kita dapatkan tanpa memandang siapapun, baik dia dari golongan masyarakat kelas bawah, kelas menengah, atau kelas atas, seperti itu.
Dan keadilan di sini ini bisa kita dapatkan di mana saja, dan kita harus memberikan itu pada siapa saja. Dan adil itu bukan adil sama rasa, tapi adil itu sesuai dengan porsinya masing-masing. Seperti itu. Baik, di sini juga saya sertakan ada video yang teman-teman bisa tonton di YouTube-nya CNN. Itu mengenai video pelanggar lalu lintas di mana ketika ada yang tidak pakai helm, itu ada pengeras suara di lampu lalu lintas yang menyuruh si pengendaranya itu untuk putar arah dan mengambil helmnya. Tentunya ini adalah satu hal yang inovatif yang mungkin sudah dilaksanakan di luar negeri, tapi sangat baik sekali untuk kita tiru supaya Indonesia masyarakatnya jadi lebih tertib seperti itu. Karena kita sering ada slogan bahwa ada peraturan untuk dilanggar. Sebenarnya itu satu hal yang salah, teman-teman. Harusnya peraturan itu dipatuhi gitu, untuk dilanggar. Lalu foto ini juga ada foto anak sekolah yang tidak pakai helm ya untuk yang perempuannya. Dan ini bisa kita lihat, kita tidak tahu usianya itu apakah usia sudah punya SIM atau belum, seperti itu. Nah, ini pun adalah aturan-aturan yang harus dipatuhi. Kita jangan sampai menuntut hak tapi kita tidak melaksanakan kewajiban. Karena salah satu kewajiban kita adalah turut serta dalam mematuhi aturan di Indonesia. Karena ketika aturan itu sudah disahkan, artinya mau tidak mau kita sudah tahu. Walaupun kita tidak pernah baca, kita dipaksa untuk tahu. Makanya sebagai warga negara kita harus lebih melek, harus lebih sadar terhadap apa saja aturan-aturan yang ada di Indonesia. Nah, di sini adalah kita pahami ada nilai dasar, ada nilai instrumental, ada nilai praksis. Yang pertama kita bahas dulu apa sih itu nilai dasar. Nilai dasar itu adalah nilai inti dari Pancasila. Jadi setiap sila itu punya dasar yang dijadikan inti, di mana ini harus kita pahami bersama. Jadi sila pertama itu nilai dasarnya ketuhanan, sila kedua itu kemanusiaan, sila ketiga itu persatuan, sila keempat itu musyawarah, sila kelima itu keadilan. Nah, untuk sila pertama, haknya apa? Bebas memeluk agama. Kewajibannya menjalankan ibadah sesuai kepercayaan masing-masing. Sila kedua, nilai dasar kemanusiaan, haknya mendapatkan kehidupan tanpa diskriminasi. Kewajibannya menghargai dan menghormati orang lain. Sila ketiga, nilai dasarnya persatuan, yaitu haknya berteman dengan dan berorganisasi dan kewajibannya menjalankan nasionalisme. Sila keempat, musyawarah, haknya bebas mengeluarkan pendapat dan kewajibannya menghargai pendapat orang lain. Sedangkan sila kelima, nilai dasarnya keadilan, haknya mendapatkan keadilan dan kewajibannya kita harus bersikap adil. Baik. Sedangkan ini adalah nilai instrumental. Apa sih instrumental? Nilai instrumental adalah aturan atau penjabaran dari nilai dasar yang dijawantahkan ke dalam aturan. Jadi nilai dasar yang ini, kalau kita lihat nilai dasar di slide sebelumnya, itu bukanlah aturan atau penjelasan itu secara jelas. Misalnya seperti nilai ketuhanan. Kalau hanya ketuhanan, kita tidak mengerti apa ketuhanan. Bagaimana kita memahami nilai ketuhanan itu, harus diapakan nilai ketuhanan itu. Nah, maka dari itu supaya lebih jelas, maka dijabarkan kembali nilai ketuhanan di nilai instrumental agar bisa kita pahami bersama. Seperti itu. Di sini ada beberapa aturan mengenai hak kita sebagai warga negara. Ada hak atas kewarganegaraan, ada kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ada hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, ada juga hak dan kewajiban negara, kemerdekaan berserikat dan berkumpul. Nah, ini kemerdekaan memeluk agama, pertahanan keamanan. Lalu kita lihat lagi, ada hak mendapatkan pendidikan dan ada hak juga mendapatkan kebudayaan nasional atau mempertahankan kebudayaan nasional. Jadi kita tuh punya berbagai hak, kita punya berbagai kewajiban yang harus kita patuhi yang sudah
dijelaskan atau sudah dijiwantahkan dalam aturan perundang-undangan. Ada juga perekonomian nasional, ada juga kesejahteraan sosial. Nah, untuk gambar yang di awal tadi bisa kita lihat ya, di fakir miskin itu harusnya anak-anak terlantar itu dipelihara oleh negara. Kalau anak itu anak sekolah yang dia harusnya sekolah sambil bekerja dan dia masih punya orang tua, maka orang tuanya lah yang salahnya tidak menjalankan hak anaknya dengan baik. Karena kewajiban orang tua adalah menyekolahkan anaknya, mendidik anaknya dengan cara apapun, salah satunya disekolahkan. Nah, jika tidak punya orang tua, maka anak itu bisa langsung dipelihara oleh negara agar bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Selanjutnya, ini adalah nilai praksis. Apakah itu nilai praksis? Nilai praksis adalah, kalau kita lihat nilai dasar itu kan nilai inti dari Pancasila. Nilai instrumental itu nilai inti atau nilai dasar tadi yang dijelaskan ke dalam satu peraturan perundang-undangan. Maka nilai praksis itu adalah satu nilai yang harus kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Jika kita sudah tahu nilai dasar, kita sudah paham apa nilai instrumentalnya, tinggal kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai warga negara yang baik. Ini ada berbagai contoh bagaimana sih sikap kita atau perilaku kita yang menunjukkan bahwa kita itu sebagai warga negara yang baik, yang sudah memahami semua nilai-nilai Pancasila tadi. Ini bisa teman-teman lihat bersama. Di sila pertama bisa menghormati antar umat beragama, menghormati kebebasan beribadah sesuai agama dan kepercayaan, tidak memaksakan suatu agama apapun. Lalu di sila kedua mengakui persamaan derajat, lalu saling mencintai sama manusia, tenggang rasa pada orang lain, tidak semena-mena pada orang lain, dan lain-lain. Baik, selanjutnya ada nilai praksis sila ketiga, yaitu menempatkan persatuan dan kepentingan bersama itu di atas kepentingan pribadi, rela berkorban, cinta tanah air, dan lain-lain. Lalu sila keempat yaitu mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, dan lain-lain. Dan sila kelima yaitu menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak-hak orang lain, suka memberi pertolongan kepada orang lain, menjauhi sikap pemerasan kepada orang lain, dan lain-lain. Nah, inilah nilai dasar instrumental nilai praksis yang tadi. Ya, ini bisa kita pahami bersama definisinya dan ada contoh-contohnya yang bisa teman-teman lihat. Di sini misalnya nilai ketuhanan itu adalah nilai dasar. Maka nilai instrumentalnya itu pasal 29 UUD 1945 tentang kebebasan beragama. Jadi nilai instrumental itu bentuknya selalu undang-undang atau aturan, teman-teman. Dan nilai praksis adalah sesuatu yang kita bisa praktikkan dalam kehidupan sehari-hari berkaitan dengan nilai ketuhanan. Lalu apa sih penyebab terjadinya pengingkaran hak dan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara? Yang pertama ada internal dan eksternal. Internal itu dari dalam diri kita, berarti kitalah penyebab kenapa ada pelanggaran hak atau pengingkaran kewajiban. Yaitu sikap egois atau mementingkan diri sendiri. Nah, ini sering kita alami, jadi kita merasa bahwa hak kita atau keinginan kita jauh lebih penting dari hak atau keinginan orang lain. Yang kedua, rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Nah, kita tahu apa aturan negara kita. Kita tahu bahwa kita harus pakai helm. Kita tahu kalau kita tuh harus punya SIM untuk mengendarai motor atau kendaraan. Tapi kita mengabaikan gitu. Sikap tidak toleran. Nah, ini kita tidak memiliki sikap toleransi terhadap apapun, terhadap perbedaan yang ada di antara kita sebagai manusia. Selanjutnya dari eksternal, yaitu berarti semua pelanggarannya itu dipengaruhi dari faktor luar. Faktor luar inilah penyebab pelanggaran hak atau pengingkaran kewajiban, yaitu penyalahgunaan kekuasaan. Penyalahgunaan kekuasaan itu kan bisa terjadi di mana-mana. Saya sebagai guru, atau saya sebagai seorang manusia, atau ada orang punya kekuasaan yang ingin menggunakan jabatannya untuk mengancam orang lain, untuk membuat orang lain merasa rugi dan menderita, itu juga termasuk.
Ketidaktegasan aparat penegak hukum ini juga termasuk. Kenapa? Karena ketidaktegasan itulah yang bisa menyebabkan adanya pelanggaran hak dan pelanggaran kewajiban. Misalnya ketika ada tilang menilang, seharusnya sebagai penegak hukum polisi itu langsung menilang si pengendara tanpa adanya uang suap seperti itu. Tapi pada faktanya banyak sekali kita pun sebagai masyarakat ingin menggunakan cara-cara yang praktis, yaitu dengan suap dan lain-lain. Tentunya itu membuat kita lebih mudah sebagai masyarakat karena bisa terbebas dari pengadilan, dari hal-hal yang ribet karena kita harus kerja dan lain-lain. Tapi harusnya sebagai masyarakat kita itu lebih tertibkan lagi oleh polisi, bukannya akhirnya stigmanya ketika ada polisi kita takut gitu. Sebenarnya ketika ada polisi kita harusnya merasa terlindungi. Dan penyalahgunaan teknologi itu juga termasuk dalam pelanggaran hak dan pelanggaran kewajiban. Jadi faktor penyebabnya. Kenapa? Karena penyalahgunaan teknologi ini sering sekali kita alami, misalnya penyebaran berita-berita hoax, atau kita ada penyalahgunaan foto kita pada foto-foto tidak senonoh dan lain-lain yang disebarkan dan merugikan diri kita, seperti itu. Ini adalah contoh-contoh kasus pelanggaran hak warga negara, teman-teman. Ada demo misalnya, stop kekerasan, ada juga pelanggaran hak cipta, ada juga ini kita bisa lihat ada foto job fair. Lalu pengingkaran, ya, contoh kasus pengingkaran warga negara, teman-teman. Kewajiban warga negara yaitu kita vandalisme atau mencar-car tempat umum, buang sampah sembarangan, dan tidak mau bayar pajak padahal kita kaya, padahal kita punya perusahaan tapi tidak mau bayar pajak, itu juga pengingkaran kewajiban. Lalu apakah upaya pemerintah dalam penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban? Yang pertama yaitu supremasi dan demokrasi hukum itu harus ditegakkan. Mengoptimalkan peran-peran lembaga tinggi, misalnya seperti KPK, itu harus lebih dioptimalkan. Karena korupsi adalah salah satu kasus yang terbesar di Indonesia dan merugikan banyak orang, dan orang yang korupsi itu yang ditangani oleh KPK itu pastinya sudah 200 juta ke atas, dan ini harus lebih dioptimalkan agar orang-orang yang korupsi itu bisa lebih sadar diri dan menghentikan. Jadi jangan sampai korupsi itu menjadi budaya, teman-teman. Lalu meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran hak dan pelanggaran kewajiban warga negara oleh pemerintah. Jadi pelayanan publik itu juga harus ditingkatkan supaya tidak ada pungli, tidak ada suap menyuap di antara masyarakat dan pelayanan publik. Lalu meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan hak dan kewajiban warga negara. Jadi kita sebagai masyarakat juga punya peran, teman-teman, untuk setiap kebijakan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban kita. Di sini kita lihat apakah pemerintah sudah melakukan tindakan yang benar atau belum. Jika belum, tentunya kita harus segera mengkritik dan memberikan saran kepada pemerintah sebagai upaya untuk meningkatkan penegakan hak dan peningkatan penegakan kewajiban. Lalu meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip kesadaran bernegara kepada masyarakat. Nah, ini melalui pendidikan formal dari sekolah atau melalui teknologi seperti ini, atau misalnya dari kegiatan-kegiatan keagamaan, seminar-seminar, itu kita bisa sebarluaskan tentang pentingnya kita menyadari kesadaran hak kita dan orang lain. Jangan hanya kita paham bahwa kita nih yang punya hak gitu, kita nih yang si paling memiliki hak di dunia ini, tapi kita lupa bahwa ada juga orang lain yang punya hak yang sama. Jadi tidak ada dunia ini yang dia itu punya haknya lebih tinggi dan lebih rendah, teman-teman. Semua dari Tuhan itu kita lahir, kita sama-sama memiliki hak dan memiliki kewajiban. Jadi nggak ada yang haknya lebih tinggi atau kewajibannya lebih tinggi, semuanya itu sama. Hanya saja ketika kita dewasa, kita mulai bekerja, kita mulai memiliki batasan-batasan. Nah, itulah yang mungkin agak sedikit membedakan. Tapi ketika di mata hukum, khususnya kita memiliki hak yang sama, teman-teman.
hukum dilarang memandang manusia itu berbeda-beda. Baik, itu saja teman-teman materi mengenai kasus pelanggaran HAM dan pengingkaran kewajiban warga negara dari saya. Di sini ada quotes dari John F. Kennedy, "The rights of every man are diminished when the rights of one man are threatened." Jadi teman-teman di sini kita harus paham bahwa hak asasi manusia itu memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan kita, dan kita juga tidak boleh lupa bahwa sebagai warga negara kita juga punya kewajiban yang harus dipatuhi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.